Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nujana dari jurusan PIAUD kelas 3B tahun 2020. Di sini saya akan membacakan apa pengertian dari tunadaksa. Jadi tunadaksa, tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat, dan daksa yang berarti tubuh. Jadi, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Tunadaksa ini biasanya orang mengatakan nama lainnya, banyak orang mengatakan ialah cacat. Jadi di sini saya sudah mewawancarai orang yang mengalami tunadaksa tersebut, yaitu Pak Rahmat, umur 35 tahun. Di sini saya akan menceritakan kehidupan Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ini bekerja sebagai berjualan permainan anak-anak di pasar. Sedangkan istrinya menjadi asisten rumah tangga. Pak Rahmat ini sudah berkeluarga dan juga sudah memiliki satu anak perempuan yang bersekolah di TK Aziziyah. Beliau mengatakan beliau mengalami tunadaksa sejak lahir, yang mana kedua kaki beliau sudah tidak ada dan tangan sebelah kirinya tidak ada. Yang ada yang masih utuh hanyalah tangan sebelah kanannya saja. Beliau juga mengatakan dulunya ia dilahirkan di tempat dukun, bukan di rumah sakit. Beliau dan istrinya menceritakan keadaan ekonomi mereka, yang mana mereka untuk makan saja masih susah, kata istri beliau. Dan juga untuk pendaftaran anaknya tadi kan di TK Aziziyah. Pendaftarannya semalam itu juga susah, yang mana pendaftarannya itu 1 juta. Tapi alhamdulillah sekolahnya itu memotong biaya pendaftarannya menjadi Rp800. Itu beliau mengatakan beliau sangat bersyukur akhirnya bisa juga dipotong untuk biaya pendaftaran anaknya. Kemudian selanjutnya saya menanyakan kepada beliau apakah beliau juga mengikuti pendidikan, juga bersekolah, dan beliau mengatakan beliau tidak bersekolah karena dari kondisi ekonomi keluarga beliau tersebut, yang mana ekonominya juga susah dan tidak sanggup untuk membiayai sekolah beliau. Akhirnya beliau tidak bersekolah, jadi beliau hanya di rumah saja membantu orang tuanya. Seperti apa yang bisa dia bantu, seperti mencuci piring dan sebagiannya. Dan mengenai penanganan yang pernah beliau jalani, apakah ada? Jawabannya beliau tidak pernah menjalani penanganan tersebut karena tadi kondisi ekonominya juga. Dan juga beliau takut pergi seperti pergi ke klinik atau pergi ke rumah sakit. Beliau sangat takut, sehingga kalau misalnya ada bagian tubuhnya yang sakit, beliau hanya diurutin saja atau mengurut diri dia sendiri. Beliau juga bercerita kepada saya kalau lagi tidak bekerjanya, beliau sering mendengarkan lagu-lagu di rumahnya, seperti menspikerkan suara lagu-lagu dangdut. Beliau sangat menyukai hal itu. Dan istrinya juga bercerita kepada saya, dulunya sebelum menjadi asisten rumah tangga, istrinya juga bekerja membuka kedai di pinggir jalan, tapi hanya bertahan beberapa bulan. Banyak sekali cerita yang diceritain oleh beliau dan istrinya. Kemudian akhirnya kedai itu ditutup secara permanen karena tidak ada yang beli.
Kemudian barulah istrinya mencari, terus istrinya menjadi tukang gojek untuk antar anak sekolah, kemudian baru menjadi asisten rumah tangga. Dan untuk suaminya dari dulu dan sampai sekarang masih bekerja menjadi penjual permainan di pasar. Dan saya mengatakan bagaimana caranya berjualan. Beliau mengatakan bahwa setiap paginya nanti ada temannya beliau memakai pickup, di mana nanti kawan beliau itu membantu beliau untuk berjualan, untuk mencari tempat di mana dia akan berjualan. Nanti teman beliau itu membantu dan meletakkan beliau di dalam pasar atau di luar pasar dan membantunya mempersiapkan segala permainan-permainan yang akan dijual oleh beliau. Seperti itulah beliau bekerja. Jadi beliau bekerja dibantu oleh temannya juga. Mungkin itu saja hasil wawancara saya bersama beliau dan istri beliau. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.